Good afternoon, everybody. Welcome to another episode of Deep Cuts with Thomas, the man, the myth, the legend, your favorite collector, Day of Vintage, aka Thomas. He's been in vintage since I started here, and he's like always one of my favorite collectors and sellers in Indonesian vintage community. Yo, Franz, what's up? Thank you, Malcolm. And yeah, this is definitely a content that you want to watch. It's gonna be interesting with Thomas. He's been out from the radar for far too long, so we are very interested to hear what's been happening in the life of Thomas Day of Vintage. We're waiting for Day of Vintage. And yeah, let's get this started. We're waiting for Yo. Gue geli-geli tadi nungguin. Ah, Hai. halo, apa kabar Thomas? Udah lama banget gak ngeliat muka lu di mana-mana. Iya, baik. Begitulah. Gue bersembunyi cukup lama. So, semua orang langsung long time no see. Iya, gue belakangan ini gue ngepost dikit-dikit orang kayak DM gue. Finally, comeback. Semua kayak gitu. Dari mana aja abang? Padahal Better With Time Vincent juga udah gak pernah kelihatan dia. Dia ohip gue ya. Kalau gue nggak ada, Vincent juga nggak ada biasanya ya. Oke, pertama-tama silahkan perkenalkan diri Anda dan Oke, jelasin aja. Silakan. nama saya Thomas. Laki-laki, 26 tahun. Gue nyaris gue bilang single. Punya pacar udah. Apalagi ya, nggak banyak sih yang perlu gue itu jelaskan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kemana aja Thomas? Setelah lo ada berapa kali ya? 8 bulan kali ya nggak nongol? 6 bulan? 8 Kayaknya bulan? kayaknya at least 6 bulan, at least setidaknya 6 bulan dari terakhir gue, kan belakangan gue udah ngepost lagi kan, tapi dari sebelum itu mungkin ada 6 bulan nggak pegang akun ini, jadi gue buka tuh cuma buat kayak scroll story, nggak bikin post, nggak foto sama sekali, nggak inilah, pokoknya udah sama sekali ada niatan gitu loh untuk kayak ngepost lagi gitu. Ya apa ya, mungkin suntuk sih. Untuk ya? Suntuk. Heeh. Karena apa ya, mungkin yang dulu, kalau dulu kan emang ngepost tuh tiap minggu gitu kan, tapi kayak ya, tiap minggu kayak gitu terus barang datang keluar lagi, itu kayak lama-lama kehilangan semangatnya gitu loh, nggak ada. Kayak fire-nya hilang fire-nya ya? Iya, apa ya, eh kalau dulu kan emang pengennya kan ngepost barang-barang yang pertama banget tuh, ngepost barang yang udah nggak kepake, ya kan, makanya ada kayak campur tuh, agak campur, ada hype dikit, ada yang vintage juga. Hmm. Terus lama-lama karena udah keasikan jalan gitu, yang tadinya passion karena mau kumpul, udah bagi duit, men. Udah Hmm. terima duit gitu loh. Jadi Hmm. duit rasanya tuh jadi kerjaan, Iya. bukan lagi gitu. Hmm. Terus kayak apa ya namanya, udah berbulan-bulan ngeliatin orang live, Hmm. yang tadinya ngeliat barang menarik gitu ya, yang kayak grills gitu, yang gue jarang lihat, gue nggak pernah lihat bahkan gitu, tapi malah jadi kayak sering lihat, Iya. jadi lagi gitu.
Mungkin karena semakin banyak live, semakin banyak orang ikutan, semakin banyak orang ngepost. Jadi barang-barang yang rare juga makin sering kelihatan juga kali ya. Iya, eh, nggak, dan juga berasanya tuh nggak menarik lagi karena kalau dulu waktu gue di awal-awal banget tuh tiap kaos tuh masih kayak wah ini apa sih gitu loh. Sekarang tuh Hmm. kayak udah, oh itu udah lihat kemarin, ini udah lihat kemarin, udah lihat. Hmm. Terus kayak maksudnya nonton live tuh kayak cuma udah paling harganya aja beda, barangnya sama aja gitu. Benar-benar. Heeh. Tapi selama lo suntuk tuh 6 bulan terakhir, lo belanja masih belanja nggak tuh? Masih, cuman gue masih ngambilin barang. Tiap minggu tuh pasti ada at least satu dua gitu lah. Hmm. Belakangan itu gue lebih ke nggak ke kaos. Hmm. Nah, kaos tuh kayaknya kayak gue bilang tadi sekarang tuh ngambil di luar tuh mau di Indo apa aja yang menurut lu Grail itu tuh bisa didapat gampang dapetnya gitu, pasti ada Hmm. aja gitu punya gitu. Ya. Nah terus gue sekarang lebih kayak ngambil jaket lah, ngambil sweatshirt, Hmm. ngambil yang sekarang maksudnya belum begitu dicarinya gitu loh men. Hmm. 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 Kalau kalau gue perhatiin kan sekarang kan banyak banget nih kayak dulu banget ya Res ya, kalau lu masih inget second tuh gak tuh gila tuh lihat lihat satu di Indo dilelang tuh wah Iya, iya, iya. kan sebentar. Apa? Cici itu salah bantah sama penangis nggak bisa bangun. Aduh. Oke. Jadi minta tolong dibangunin dulu. Man, sorry banget. Emergency. Oke. Ngomongin saudara gue. Oke. Sorry banget. Ini gue masih nganterin ke rumah sakit soalnya. Oke, nggak apa-apa. Sorry Berapa banget, sorry. lama tuh? Hati-hati di jalan. Iya, gue nggak tahu sih soalnya ini kayaknya agak ya. Sorry banget, Oke, men. nggak masalah. Ntar gue Semoga kabarin lagi. semoga aman-aman aja. Hati-hati Hmm, di jalan. ntar gue kabarin lagi ya. Sorry banget, Siap. guys. Yoi. No problem, man. Take care. Sehat-sehat. Alright. So that's the whole episode, turns out. So, we're free. What should we do today? I think we need to improvise. We gotta improvise. Ngapain yang seru ya? Ngapain yang seru? Let's just, yeah, whatever. Let's do this. So, Tom, karena Tom ada emergency, setelah 8 menit episode ini dia barusan keluar, ada emergency, dia harus ke rumah sakit. Terus, so let's do this instead. Ya, lu lagi, di. Jadi Thomas, gue kan lumayan deket sama Thomas, jadi ya gue lanjutin aja punya Thomas. Tanya nanti gue jelasin lah terkait Thomas lah. Pokoknya gue jelasin semuanya. Aduh, Adi. Nanti dibantu ya, Vincent dibantu nanti gimana sih Thomas gitu kan. Sedih dia tadi. Lo lagi. Tiba-tiba banget aja. Lo kemarin ke rumah Mami deh. Iya, memang antar barangnya dia. Tapi lo ngelamar anaknya ya? Kagak anjir. Orang gue main tuh sama Papi itu ke DJ ternyata. Sumpah DJ tahun 80s dia. Jadi dia kayak kalau zaman ini, kalau sekarang ini dia jelasin gitu kan, dia pokoknya manual kalau nge-DJ. Nggak pakai synchronize, bisa langsung beatnya sama kayak gitu-gitu Jo. Dijelasin gua. Oh, anaknya ini banget lah. Keluarganya keluarga harmonis banget lah, Res. Bagus lah. Iya. Turut happy gue dengernya. Iya. Gua kayaknya mau resign terus mau coba daftar di situ. Daftar di keluarganya. Iya. Apa sih? Ini lu baru nyampe rumah, Di? Iya nih, udah nyampe. Ini kita bikin konten apaan nih, Di? Ya, inilah. Apa sih istilahnya? Nanggepin yang tadi diomongin Thomas dong. Menurut lo gimana?
Belum ada apa-apaan yang diomongin anjing. Oh, penting loh yang diomongin Thomas tadi. Ini loh yang masalah dia ngelihat sekarang kayak udah bosen banget banyak barang ini, Res. Kayak menurut dia apa namanya? Itu-itu aja kan? Mhm. Iya, Yaudah, makanya. setup yang bener, terus kita duduk, terus kita buka pertanyaan dari siapapun yang mau nanya. Lu duduk dulu udah. Iya. Ya selo dong, kok gue baru nyampe bang. Buruan. Oke guys. Karena tadi setelah 8 menit Tom mendadak harus keluar, ada emergency, dia kayak harus ke rumah sakit nganterin. So, gue sebenarnya nggak kurang suka sih, tapi bukan kurang suka sama Adi, maksudnya gue kurang suka sama konten Ask Anything, but like kalau kalian punya pertanyaan yang mau gue sama Adi bahas, silakan drop pertanyaan dan gue sama Adi akan berusaha untuk jawab. Drop pertanyaannya boleh lewat komen atau di sini kan juga ada apa sih fitur yang nanya juga bisa. Gak apa-apa nih. Oh, baru ada bajunya yang udah nyampe. Ada yang nyuruh mandi dulu, Res. Dia mau konten mandi bareng. Boleh nih nolong remen. Makasih Om Karu. Suara lu mana? Ya udah gue ngobrol sama kucing lo. Konten mandi bareng ya? Iya. Enggak ini kontennya ini aja kayak yang itu. Kayak mandi bareng gitu loh. Kayak sabunan gitu loh. Thank you Om Karu. Ada baju humanities? Nggak ada. Nggak punya. Mana? Aduh. Ini guys, buat kalian yang baru masuk, ini guest pengganti kita. AKA Adi. Enggak, tapi si yang kata si siapa namanya? Si Thomas tadi emang jatuhnya jadi gitu, Res. Kayak kemarin gue ditanya ISO gue apa gitu ya, yang pas sama Dika sama siapa namanya? Stanley. Pas gue ditanya ISO gue apa tuh kan gue bingung ya. Emang gue bingung soalnya kayak yang gue cari ini kalau misalnya yang buat personal, bukan buat jualan ya. Kalau buat jualan kan gue udah tahu nih kisarannya segini. Terus walaupun kadang-kadang ada juga, ini jarang lihat nih bisa gue jual tapi nggak mau jadi personal kayak gitu kan. Nah ISO itu jatuhnya kayak ya apa sih yang belum pernah gue lihat tapi gue suka gitu. Jadi menurut lo ISO tuh biasanya lo tahu saat lo baru ngeliat kayak wah gue suka banget nih gitu, dibanding kayak ada sesuatu yang lo pengen tapi lo belum pernah nggak bisa beli gitu. Aduh, putus. Ya. Putus gak sih? Putus lu. Lu yang putus. Gue lancar-lancar aja kayaknya. Iya, benar. Putus tapi masalahnya. Pokoknya perkataan lo benar, tapi putus. Siapa sih Sinyal gue yang jelek ya? Sorry, gue ini. Burem lu. Nah. Udah. Gimana? Udah ya? Mayan. Iya. Gitu. Bener, Res. Iya bener, pokoknya yang lo omongin bener. Tapi putus tadi gue. Nutmeg Hideo Nomo. Iya, jadi biasanya, iya gue juga sih kalau ditanya kayak ISO-nya apa ya, nggak tahu juga sih apa, tapi biasanya saat gue nemu, baru gue tahu gue suka banget. Nggak ada yang kayak gue mendambakan pengen punya baju ini, nggak pernah kesampaian, jarang sih. Iya. Kebetulan baju-baju yang gue pengen banget udah dapet sih. Iya, yang gokil-gokil ya. Soundgarden lu udah laku ya? Soundgarden lo ya? Belum. Dan gue pernah ngomongin ini, gue lupa sama siapa gitu.
kadang menginginkan itu lebih indah daripada memiliki, coy. Oh gitu. Itu kan alasan buat ini, karena ini kan sebenarnya alasan kalau lagi nggak ada duit emang. Iya juga sih. Kayak pas pengen kayak gue pengen banget sih ini baju ini, pengen banget, pas udah dapet kayak dapet, terus kayak 2 minggu jual deh gitu. Iya, bener sih, bener. Jadi udah dapet, terus lihat orang lain juga punya kan, banyak banget nih yang punya gini-gini. Males Iya. gue kayak gue gitu. Karena mungkin ada elemen kayak, mungkin ya menurut gue ada elemen kayak kenapa orang-orang high end suka pakai baju-baju branded yang harganya mahal banget. Itu kan pertama mungkin mereka bisa jadi emang suka sama kualitasnya, desainnya, tapi di sisi lain itu kan ada menunjukkan lo tuh di mana sebagai orang kayak kelas gitu loh. Kayak itu kayak ngasih sinyal ke orang kalau misalkan gue mampu untuk ngebeli ini gitu loh. Tapi di vintage itu menurut gue yang uniknya adalah saat lo make sesuatu, kadang orang nggak perlu tahu harganya berapa, tapi lo yakin yang punya ini bisa jadi cuman gue di Indonesia, ngerti nggak sih? Iya, benar. Menurut gue itu apa ya? Ya walaupun bisa dibilang harganya 200.000 sampai puluhan juta, cuma kayak lebih susah aja untuk dicari. Kadang lo pasti ada lah baju-baju yang kayak lo pengen tuh baju, ya lo ada duitnya, cuma kayak nggak tahu mau nyari di mana gitu loh. Orang yang maksudnya yang lo tahu punya nggak dijual gitu misalkan. Ada aja kan. Iya, ada. Apa nih, nggak ada pertanyaan ya? Kadang bahan gambar aja tuh ngaruh banget, bener banget. Kayak gue juga tadi di rumah sempat mikirin sih, kayak baju vintage tuh kalau dipikir yang paling penting adalah bahannya enak dan measurement-nya tepat. Itu tuh nomor 1 tuh. Abis itu konten udah. Karena kalau dipikir semuanya tuh cuma kaos gitu loh. Semua yang kita mainin tuh ya kaos aja, katun aja gitu loh. Katun semuanya, tapi yang penting bahannya bener. Pertama-tama tuh basisnya bahannya bener dan sizingnya cocok sama kita tuh udah tuh bener, fit nomor 1 udah. Kalau misalkan fitnya oke, bahannya enak, udah tuh udah seal tuh, udah disemen. Setelah itu konten yang ada di bajunya gitu, karena ya balik lagi semuanya mah katun aja. Ya elah, dia pakai segala burem lagi. Benar, blank pun kalau fitnya enak mah ya keren-keren aja. Tom, semoga aman-aman aja ya Tom. Ya elah, jiwa lawas. Di gue nggak bisa, hilang juga nih orang. Bahan sama measurement, gambar simple the best, atau tag-nya aneh banget. Yes. Sinyal gua bagus banget sinyal gua. Nah, ini udah bagus nih. Jelek banget terus sumpah. Ngeteknya aneh banget. Iya. Di mending gue nanya-nanya lu, Di. Gimana? Ya, pertanyaannya Thomas aja lu tanya ke gua, coba siapa tahu masuk. Yang udah lu siapin pertanyaan buat Thomas. Oke, let's go. Episode ini jadi episode jiwa lawas. Enggak, tetap de lawas atau jiwa off. jiwa off. Lebih cocok jiwa off nih. Oke. Pertanyaan oke. Ini udah berapa menit ya? Pas 20 menit. Mulai 20 menit jiwa lawas masuk. Adi, silakan perkenalkan diri Anda. Siapa Anda? Silakan ceritain ke semuanya 50 orang yang lagi nonton. Ya, perkenalkan, nama saya ini Adi. Biasa dipanggil Adi. Dan saya udah cukup cukup tua ya umurnya untuk sekarang nih. Udah 20 tahun. Cuman gitu, saya masih kuliah.
20 tahun itu. Kalau yang sekarang udah sekitar 4 tahun lah, 5 tahun kerja, itu udah 29 sekarang. Umur 29. Oke. Sekarang udah 29. Iya. 29 tahun, tapi cukup ini ya. Tahun ini udah masuk kepala 3. Oke. Tahun ini. Kalau lebih Iya. muda dari gue berarti dia. Oh iya memang. Gue pasti lebih muda. Gue selalu lebih muda dari teman-teman sepantaran gue. Makanya gue lebih apa ibaratnya ya, walaupun gue lebih muda tapi gue lebih wise kayak saat Oke. ini lah. Oke, keren. Kalau boleh diceritain gimana sih cerita terjun ke dunia vintage? Oh ini udah pernah dibahas, nggak usah dibahas lagi di sini. Capek. Anjing. Nggak usah dibahas. Nonton aja konten yang lain kalau mau nonton. Cari Iya, video nonton konten di konten lain, TikTok. Kampret. Harus dijawab pertanyaan yang lain dong, Res. Ya, kan lo pikir kemarin pas lo di TikTok 1.000 orang nonton lo tahu banget, nggak tahu anjing. Hobi, gue berangkatnya dari hobi, guys. Dari hobi, tapi hobi gue tuh macem-macem. Hobi gue tuh pokoknya tapi hobi itu berjalan semenjak gue udah mulai penghasilan sendiri. Jadi gue udah ada penghasilan sendiri, gue bisa ngeluarin duit yang agak-agak konsumtif buat hobi. Akhirnya kepikiran gue buat hobi yang kalau bisa tetap menghasilkan. Makanya dulu gue awalnya tuh hobi apa, ayo tebak. Buat yang udah nonton pasti tahu. Hobinya apa dulu? Yang udah nonton kontennya pasti tahu. Hobinya gua sebelum kaos, sebelum sepatu. Ada satu apa nih? Lo tebak dong, Res. Lo aja yang tebak. Kalau anak-anak lamaan delaynya sejam. Nembak. Bigol live. Lain burung. Gue tuh hobi ini melihara kucing gua. Makanya dulu gue sempet kayak mau melihara kucing, tapi gue mau bikin cafe yang pets cafe gitu loh. Iya kan? Tapi kan sekarang udah ada Vetscapes kan? Vetscapes tuh dia apa sih? Dia jualan apa sih? Vetscapes. Namanya vet soalnya. Gue kira ini dokter hewan. Gue kira dokter hewan dia. Gue suka lupa gitu loh. Gue denger Vetscapes tuh bawaannya kucing, anjing. Vetscapes jadi kayak cat cafe ya. Awalnya tuh mau kucing. Gue mau bikin cat cafe gitu. Akhirnya nggak jadi. Terus boncos lah. Melihara kucing banyak banget gue. 20 kucing dulu. Yang bener lu gimana? Sumpah, tapi banyak yang kecil-kecilnya. Karena kan sekali ngelahirin kan bisa berapa kan. Habis itu udah. Pas gue ke Jakarta, 2019 tuh. Gue ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu hobi gue jadinya lebih ke sepatu. Karena kayak, nggak tahu sih teman-teman gue pas di Jakarta, pas lagi training itu, banyak yang ada juga yang hobi lah kayak gitu. Jadi seneng lah gue kan sharing gitu ngobrol. Tapi dapetin sepatu kayak ribet gitu loh, Res, kan kayak raffle gitu kan. Gue ya umurnya nggak semuda anak-anak pada saat itu ya, ngikutin apa sih ibaratnya tuh harus ngantri gitu-gitu tuh nggak sempet lah gue. Iya. Tapi sepatu apa aja sih yang dicari yang lo koleksi? Oh ya biasa lah, anak-anak dulu gue nggak koleksi, jadi kayak gue seneng aja beli gitu kan. Kayak yang Air Jordan, terus gue suka yang Nora gitu, Air Max Susan, tahu nggak lo? Air Max One Susan, yang kayak ada itulah, kayak kalau gue sih lebih melihatnya colorway-nya lebih kayak Toy Story gitu sih, cuman orang-orang itu ya Air Max Susan. Terus sampai akhirnya gue beli yang agak mahalan dikit, agak pricey, yang John Waterspoon itu. John Waterspoon tuh emang dulu sama sekarang harganya berapa? Yang sekarang gue nggak tahu, nggak ngikutin lagi. Tapi dulu maksudnya sepatu yang itu dulu sama sekarang lebih mahal nggak sekarang? Nggak tahu gue.
Sepatu Ya yang gue nggak sama. tahu. Oh, Nah kalau gue kebetulan udah mahal gue belinya, jadi udah ada pengumuman di mana Sean Waterspoon nggak akan bikin collab lagi sama Nike kayak gitu. oke. Dia sekarang sama Adidas ya? Sama macem-macem deh, setahu gue. Adidas, Asics, sama Fat Caps. Dulu tuh emang Sean Waterspoon itu harga sepatunya berapa? Awalnya banget. Hmm. Awalnya banget kayaknya 6-an deh resellnya. 6 apa 7 gitu. Oke. Nah tuh Stanley sekarang. Nah dulu 6 sampai 8. Sekarang Benar. 12, gila juga ya. Sekarang 12 plus. Udah, tapi intinya gue dari situ, karena gue beli barang mahal, terus gue juga nggak bisa menghasilkan dari situ. Kebetulan di situ gue kayak ngulik Sean Waterspoon tuh ngapain, kayak gitu-gitu kan. Dia tuh backgroundnya apa, kenapa kok bisa ini sepatu ini mahal, orang-orang kok jadi look up into him, kayak gitu-gitu. Akhirnya, ternyata dia suka ini, ada kaos-kaos vintage, kayak gitu, thrift lah. Ya, anak thrift gitu kan. Terus ya udah dari situ gue kayak mulai coba iseng, karena di situ kan modalnya kalau kita belanja ke pasar gitu nggak terlalu mahal kan, gue nyobain. Cuman pada saat itu gue memang kayak nggak tahu gitu kaos-kaosnya apa sih yang harus gue cari gitu kan. Sepatu Kompas, masa sih nggak pernah gue sepatu Kompas. Gue sepatu Kompas kayaknya ini belinya yang online itu kan. Terus lo berarti kalau yang bikin lo pindah ke kaos awal-awalnya apa? Ya itu, jadi kayak iseng-iseng nyoba pengganti dari akun gue yang pertamanya bikin jual-jual sepatu gitu loh, jual sepatu ataupun konsign kan, biasalah ikut-ikut anak-anak konsign gitu kan. Kan banyak tuh yang sukses-sukses lah orang-orang gitu kan, dan gue kayak oh banyak nih, bisa nih, coba aja deh gitu kan. Tapi ternyata susahnya karena memang kayak balik dari antrian. Ya terus abis itu apa namanya, gue kayak nganggap agak sulit ngejual sepatu pada saat itu. Kayak kalau beli baru pun modalnya lumayan kan. Udah akhirnya coba beralih ke itu, coba-coba iseng gue beli ke pasar Senen tuh, beli apa sih namanya, pertama kali gue nemu tuh jaket Looney Tunes gue. Ada jaket Looney Tunes, kecil tapi gue kayak wih vintage pipe banget nih, gue bilang kan. Terus kayak seneng aja gue waktu itu belinya kayak cuman berapa ya, 60.000 apa 50.000, jual 130 apa 110 kayak gitu. Itu kapan, Di? Itu 2019 pertengahan kayaknya. 2019 pertengahan. Ada di akun karusel gue, ada kok akun karusel gue, masih pakai namanya nama lama. Oke. Terus pas lo udah mulai ke kaos nih, udah berarti let's say awal 2000-an tuh kan kayak market kaos tuh makin kayak oh nih ternyata kaos rame nih yang main nih, kaos ya. Kayak makin lo follow orang lah, walaupun mungkin saat itu belum ada yang auction kali ya, cuma masih jualan kan 2020 Maret ya kalau nggak salah, seinget gue yang auction. Dan gue sebelum full kaos ada yang lain-lain kayak kemeja, kayak polo shirt, pokoknya barang-barang thrift lah, hasil dari thrift gitu, either thrift online ataupun thrift. Kalau pas di Palembang juga sempet kayak gitu kan. Karena lumayan kayak ada kemeja gitu, laku-laku aja kan, gue jualnya kayak 100.000, kadang-kadang malah diskon nih udah 80.000, 90.000 karena dapatnya juga murah. Udah. Nah, saat yang gue tertarik untuk tanyain, kayak gue sebenarnya ngelihat ini dari lo dari dulu, cuma kayak nggak pernah gue tanyain. Yang gue tanyain adalah lo main semua genre, semua range, kayak spektrumnya tuh yang lo mainin kayak luas banget nih. Kayak lo bisa main dari baju harga 50.000, kaos, kemeja, topi, sampai kaos X-Men yang 20 juta. Itu tuh, dan di tengah-tengah tuh lo keisi semua gitu loh. Kayak lo bisa ikut auction siapa aja gitu loh. Itu tuh alasan dibalik gitu tuh apa? Karena kan maksudnya ya kadang Ngerti orang gua. kan, Paham gua. maksud gue kadang orang kan pengen milih kayak gue ngambilnya di sini deh, kayak gue ngambil di bagian sini nih, ngecorongin apa yang interestnya apa, atau di bagian sini, atau kayak gue maunya di sini, kayak nah lo tuh ngambil semuanya. Itu tuh gimana sih? Iya, paham. Ya kalau to be honest sih, sebenarnya strategi ini gue bukan strategi sih, kayak
memang gue untuk marketing kan bagusnya tuh sebenarnya benar-benar lu lihat segmen yang lu mau tuh apa sih gitu kan. Gue ngeliat memang beberapa kan orang kayak memang fokusnya grill, grill semua tuh banyak kan. Nah kalau yang di akun gue ini memang kebetulan aja sih gue kayak ya di satu sisi gue kayak hobi ya Res ya, kayak gue nggak pure dagang ya kan, gue nggak pure dagang, dan terus gue seneng pada saat live gue bisa nyesuain sama orang-orang yang gue ikutan live kayak gitu kan. Nah, jadi makanya beberapa, dan kebetulan juga gue ada barang-barang yang gue suka kan sebenarnya tuh nggak semuanya kayak harus mahal gitu loh, kayak ada beberapa kos-kos parodi yang pada notabene-nya biasanya orang jual tuh ya murah gitu kan, orang jual murah terus ya udah gue beli, tapi gue kadang-kadang juga bosen pengen bisa gue jual lagi, akhirnya jual di live dan segala macem. Sama terakhir juga kemarin sempet gue ikutan event yang dimana menyesuaikan nama market di Palembang. Di Palembang itu gue awal-awal event yang pertama jual kos-kos vintage, ujung-ujungnya di booth itu gue live lagi, jualannya live, dan pas gue ngeluar yang event berikutnya gue kayak perbaikan, gue keluarin barang-barang yang lain kayak gitu kan, harga agak bawah gitu kan, laku banyak, malah enak kayak gitu. Nah kalau yang lo lihat terakhir ini gue mainnya tuh kayak banyak banget kaos-kaos yang di bawah harga-harga murah, itu karena stok-stok event sih kayak gitu, segala macem. Tapi gue melihat sih sebenarnya strategi yang paling bener tuh masih tetap lo harus melihat apa ya, mensegmenkan gitu loh, kayak lo ngebentuk market lo. Contohnya kayak yang gue lihat so far bagus nih, salah satunya, tapi karena di modelnya juga kenceng banget sih, si Kohar tuh kan ngeluarinnya gila-gila ya barangnya, ya kan? Yeah. Dan apa sih namanya? Ya orang tahu pokoknya kalau dia yang jual ini barangnya gokil gitu. Sama si Lasier Garment kan, si Om Ari juga nggak mau sembarangan live sebenarnya kalau gue lihat. Ya kan? Ya kan pasti live untuk berapa, ya inilah jarang. Kohar tuh juga udah spesialis, orang udah tahu nih orang jualannya di live, bukan backdoor nanya barangnya. Iya, benar. Dia tuh udah spesialis auction aja udah. Iya. Bener sih itu ya apa ya, strategi masing-masing sih. Tapi malah gue suka sih sama, maksudnya gue suka sama yang lo lakuin, tapi gue tahu yang lo lakuin tuh menurut gue menguras banyak banget tenaga dan waktu juga sih. Iya memang. Tapi ya kalau maksudnya kalau misalkan kalau lo ngejalaninnya nggak happy, tapi maksudnya iya ya kan? Kalau misalkan nature lo suka ngelakuin itu, nggak ada masalah sama sekali menurut gue. Iya. Kayak nature lo suka live, suka nongkrong sama orang, suka kayak terus berkomunikasi sama orang, ya tetap menyenangkan pasti untuk dijalanin gitu. Iya. Kalau misalkan yang lo ingat awal-awal di kaos, baju pertama yang paling mahal yang lo beli apa? Pertanyaan lo sama kayak ini Dika sama Stanley. Masa gue harus ulang-ulang, guys? Sekali lagi nanti cek aja di akun yang sebelah. Bangsat. Kaos yang pertama berasa mahal beli itu ada kaos, let's say yang pertama banget gue berasa udah mahal ya. Itu ada kaos Beatles, tapi waktu itu masih 500 ribuan. Sama ada kaos gue best offer yang sampai sekarang gue masih simpen. Itu juga gue best offer kan, langsung diterima best offer gue. Aduh, kemahalan gak ya kan, gitu nggak lo? Kalau misalnya best offer nih. Terus gue belum nge-search karena memang kaos itu tuh nggak ada. Kalau gue search pun juga nggak akan ketemu dimanapun. Terus gue offer langsung segini gitu kan. Terus oke, bungkus gitu kan. Gue itu di Indonesia tapi. Aduh, mahal gak ya? Tapi worth it banget. Sampai sekarang masih gue simpen dan gue suka. Dia memang kaos putih. Di Indonesia itu? Di Indonesia. Sama ini, si siapa tuh? Storm Vintage, tau lo? Storm Vintage nggak tahu ya? Oh iya, tahu. Iya. Pokoknya dulu gue, kalau kaos vintage pertama tuh kayaknya di Storm Vintage. Kalau referensi gue ngebangun, apa sih istilahnya? Kurasi ataupun taste ya? Itu No Longer Mine. Oke, ini pertanyaan yang menurut gue nggak tahu, gue belum nonton konten yang sebelah ya. Gue belum nonton konten sebelah, jadi gue nggak tahu ini udah ditanyain atau belum. Menurut lo,
the dark side of vintage community apa, dan the dark side yang bisa terjadi kalau lo terlalu gini sama kerjaan di vintage itu apa. Jadi kayak dari sisi community-nya sendiri sama dari sisi personalnya sendiri. Beb bisa aja sih. Apa ya? Pertanyaan tuh dark side tuh ada contohnya nggak, Res? Maksudnya gue tuh agak kurang paham untuk menjawabnya nih. Kayak apa ya? Ya mas, Kayak kenapa kalau misalnya di vintage community tuh apa sih, ada buruknya apa gitu atau gimana? buruknya sih, lebih di buruknya sih. Bingung Kayak kan? menurut gue gini, ini yang kemarin juga gue obrolin sama Diralika Timba. nih. Yang gue Terus? obrolin sama Diralika. Orang lupa kalau misalkan berdagang itu, ini tuh urusan ngejaga trust sepanjang mungkin, ngerti gak sih? Kayak misalkan lo punya, gue selalu ingat lo punya policy kalau misalkan lo jualan di live, terus nanti orang ngedeal, tapi habis itu lo fotoin, kalau ternyata orang nggak suka, cancel nggak apa-apa gitu loh. Itu nggak semua seller kayak gitu deh. Iya, nggak paham gue. Tapi untuk orang-orang zaman sekarang yang udah otaknya udah cuan doang, nggak punya integrity, nggak punya attitude sebagai kayak lo lupa kalau ini tuh seller gitu loh. Ini tuh kita sebagai perdagangan gitu loh. Kayak apa sih? Supply demand barang. Jadi kayak lo harus menjaga relationship terus-terusan sama buyer lo gitu. Iya. Kalau misalkan lo nggak ngejaga, kalau lo cuman cuan-cuan doang, ya banyak banget kasus-kasus yang kayak ya lo denger lah kasus-kasus yang maksudnya nggak enak, yang kayak ternyata sizingnya salah lah, terus yang kayak ya gitu-gitulah, yang minta refund tiba-tiba lah, yang kayak punya buyer's regret terus tiba-tiba minta refund, kayak ada-ada aja gitu. Iya. Ya itu gimana ya? Memang kan orang tuh paling penting banget tuh memang pokoknya dalam hal apapun ya, kayak lo kerja atau lo jualan, lo dagang, pokoknya segala macam ya integrity kan, memang integritas kan. Dan memang kalau gue lihat ada beberapa ibaratnya tuh kalau udah kaitannya sama cuan gitu kan, ibaratnya sama duit, memang itu tuh selalu apa ya, ujung-ujungnya tuh kayak ada aja lah yang ngebuat tuh kayak entah either itu drama ataupun itu jadi ada yang nggak memuaskan untuk salah satu pihak segala macem. Dan itu apa ya, nah kalau kayak gue ngelakuin apa yang gue lakuin itu sebenarnya gue untuk menghindari itu kan, karena kan gue jujur gue kayak ya bukannya pure dagang, walaupun gue juga tetap pingin ada bisa menghasilkan dari sini supaya gue bisa beli-beli lagi sebenarnya gitu kan, kalau fokus gue di sini kan. Gitu. Dan tapi kalau balik ke pertanyaan lo, ini gue masih bingung sih, maksudnya the dark side of vintage community itu apa tuh, kayak bingung sih gue mau jawab. Kalau gitu kita pindah ke elonya sendiri aja deh, ke personal. Kayak menurut gue dark side. Kalau gue terlalu fokus di sini. Iya, dark side buat gue adalah kadang gue apa ya? Kalau misalkan lo gak punya self control yang kuat, banyak banget yang bisa terjadi yang kayak bakal buruk buat diri sendiri. Pertama, misalkan pertama lo pengen menang beat yang udah nggak masuk akal. Itu kan self control masalahnya, kayak karena deep down lo tahu lo seller dan kayak lo berusaha untuk bisa, walaupun lo pengen punya baju ini, tapi lo tetap pengen punya kesempatan buat lo bisa jual ini walaupun sedikit lebih murah, nggak kayak boncos gitu loh. Nggak yang kayak terlalu di atas harga market lah gitu. Jadi kayak lo harus punya self control di situ. Kalau lo nggak punya self control, apalagi orang-orang yang baru masuk ke dunia ini gitu, kayak lo lihat auction tiap malam kayak anjing gue pengen beli ini, terus kayak besok lo mau jual udah susah karena harga yang lo dapet udah tinggi gitu. Itu kan self control. Terus kayak hal-hal lain self control tuh menurut gue kayak kalau misalkan nggak di stop, kalau misalkan lo nggak punya aturan, kayak misalkan gue, aturan yang paling saklek yang gue punya adalah makan dan di kasur kagak ada gue HP. Karena kayak gue tahu kayak gampang pengen ya lo banyak banget. Apalagi maksudnya setelah gue mulai greatest hits, kayak jumlah DM yang masuk di ini gue tuh kayak nggak selesai-selesai, dan gue tipenya tuh pengen cepet-cepet balas orangnya, di nggak yang kayak bisa bodo amat dah gue diemin aja dulu gitu loh.
Gue tahu ada pasti orang kan banyak tuh yang kayak bodo amat deh DM, gue diemin dulu, nanti gue cari waktu buat balas gitu. Itu tuh gue nggak gampang kayak gitu. Gue orangnya tuh kayak kalau lihat balas, balas gitu loh. Dan kayak itu butuh self control juga. Kalau enggak gue yang ke kontrol sama HP, ngerti gak sih? Bukannya gue yang kontrol HP gitu loh. Iya. Nah itu menurut gue personal tuh, itu dark side-nya kalau lo nggak punya self control, kayak bisa ngawur gitu loh. Iya sih. Kalau gue sih di sini sih pada orang umumnya sih kayak namanya hobi ya. Hobi tuh kadang-kadang suka melebihi batas dari ini loh, kayak kadang-kadang penting nggak penting kan. Kalau beli ada beberapa kaos misalnya kayak, aduh gue pingin banget nih kaos, tapi kadang-kadang tuh gue suka lose control ini loh. Ini pun juga kejadian sama beberapa orang, tapi ibaratnya kayak, aduh gue udah ngelebihin budget, tapi nggak bisa, ini kan sekali-sekalinya muncul, harus gue beli, akhirnya beli, udah. Tapi kadang-kadang ada yang ujungnya penyesalan, ada juga ada yang ujung-ujungnya kayak happy, tapi aduh boncos nih gue, gimana nih gue nih buat duit untuk ngeluarin segala macam, gue harus jualan lagi, kayak gitu-gitu sih. Kayak gue contohnya tuh ada beberapa kayak misalnya gue beli barang yang gue suka, tapi akhirnya gue harus ada ngejualin beberapa kayak yang gue ready ibaratnya lelang, benol, tapi belum gue nggak dengan keyakinan kan, harus prepare juga kan, kadang-kadang lo harus ngatur setnya segala macem. Terus akhirnya ya ujung-ujungnya boncos di sini buat dapetin itu, karena gue harus jual yang lain kayak gitu-gitu kan. Tapi ya untuk di case gue, menurut gue sih itu masih bisa masih tolerable lah, kayak bisa ditoleransi lah. Yang case-nya itu tuh buat takutnya orang kayak udah bener-bener lose control sama budgetnya dia lah, kayak gitu loh. Kadang-kadang ada aja tuh yang orang mau belanja tapi ngelebihin budgetnya dia, akhirnya dia, mas tunggu dulu deh, nanti dulu bayarnya, nanti dulu, ini saya harus jual yang ini dulu. Kalau tadi kan gue case-nya ya udah gue beli, cuman gue ujung-ujungnya gue harus ngejual yang lain biar gue istilahnya ya ngejaganya itu sih, itu antisipasinya sih, bukan antisipasi konsekuensinya, sorry ya. Jadinya gue kayak gitu. Sama kayak lo sih, Res. Gue kayak abis waktu banyak banget jadinya, kayak mantengin ini terus, kayak hampir setiap malam. Sama begadang, kacau sih begadang sih gue yang ini, karena once kadang-kadang kalau nontonin buat gue cukup addict, terus ikutan live juga cukup addict buat gue, jadi kayak itu sih kalau personal. Oke. Next question. Yang lo ingat beberapa momen favorit lo selama lo di vintage apa aja? Maksudnya bisa itu dapetin keuntungan yang besar, atau bisa itu ngedapetin baju yang udah lama lo pengen, atau kayak anything yang kayak salah satu momen favorit lo apa? Momen favorit gue, untung besar. Ada untung besar tuh giveaway lelang lakunya tinggi. Giveaway ini ya, iyalah giveaway yang ini lo. Gue giveaway deadstock Jordan yang gambar komik. Kalau sekarang mungkin orang udah basi ya, maksudnya kayak udah sering lihat yang gambar komik, yang apalagi waktu itu zaman-zamannya Last Dance kan. Jadi kayak gue dapat 0 rupiah laku berapa juta gitu kan. Oke. Itu terus kayak momen-momen ini sih, apa istilahnya ya, bisa kalau yang live ini tuh jujur, walaupun kadang-kadang beberapa live gue agak moody orangnya, kayak tau lah pasti ada tuh yang pernah belanja sama gue lagi moody banget, gue lagi bad mood, gue jualin tuh kayak, nih kaos bagus, lumayan bagus lah gitu kan, udah nih 100.000 dua kayak gitu. Terus kayak nih hoodie 50.000 dua kayak gitu loh. Pernah tuh gue kemarin baru-baru aja kejadian tuh, kayak aduh bad mood banget gue, aduh lagi banyak pikiran gitu kan. Kalau makin bad mood tuh malah makin goblok jualannya ya. Iya, makin goblok emang. tapi itu sih so far kayak yang gue bikin happy ya ini, gue bener-bener ketemu berbagai macam background di vintage community ini, kayak momen-momen bener-bener banyak lah kayak gitulah, kayak berbagai macam background, berbagai macam latar belakang, dan ya gimana gue menyikapinya, kayak gue
gue enjoy lah dengan itu, kayak gimana gue bisa berinteraksi dengan yang jauh lebih tua, bahkan ada yang lebih muda kayak gitu-gitu. Iya, itu menurut gue salah satu hal yang paling disyukurin sih di sini, karena kayak buat kita yang umur segini ya, umur akhir kepala 2 ya kan, awal kepala 3, untuk di umur segini lu nambah temen sebanyak kayak lu nambah temen di SMA tuh gila sih. Oh iya, benar-benar. Dan kayak semuanya punya interest yang mirip lagi, jadi kayak lu bisa, maksudnya kayak nemu tongkrongan, terus lu bisa ngobrolin hal yang sama gitu loh semuanya. Itu Iya. menurut gue salah satu hal yang rare sih, unik gitu loh, karena kayak nemu kayak semuanya kayak kita ketarik ke community ini aja gitu loh, kayak nggak ada yang narik satu sama lain, tapi kayak kita ketemu aja di sini gitu loh. Oke, next gue langsung deh ke 5 barang favorit lo apaan? Satu-satu. 5 barang. Ya, 5 barang boleh lah. Yang lo suka, Ya, yang paling lo lama keep deh, yang paling lo lama keep. gini, kaos kutang Indomaret gua. Ya, gua nggak nyiapin, Res. Ntar dulu yang ada di sini deh, apa ya? Apa gue sebutin aja? Gua nggak nyiapin sih. Tapi yang paling lama gua keep nih ya. Bukan paling lama gua, sama ini deh. Nggak harus paling lama gua keep, tapi kayak kemungkinan besar akan lama gua keep, kayak gitu ya. Oke, boleh. Benar tuh, plus ceritanya kenapa. Itu yang penting. Siapa? Ada yang bilang plus ceritanya, kenapa? Terus ceritanya apa? Siapa itu yang nanya? Flex Thrift Venture. Aduh, mana ya? Gue taruh mana ya, Res? Aduh. Oh ini, pertama ini aja dulu nih. Ini yang Santana. Oke. Gue suka banget fitnya, walaupun gede ya, oversize banget ya di gue ya, kalau lo tahu. Terus dia bahannya enak banget, udah grafiknya asik. Sama ini gue suka banget ngumpulin yang relate sama kaitannya sama kita lah, Indonesia lah gitu kan. Ini ada Jakarta kan, pas dia di Jakarta. Keren. Santana Jakarta. Ini tag apa nih? Tagnya nggak ada. Ini gue dapat dari Epen, murah. Ini udah lama banget kan, Di? Udah lama, ini kan gue dari awal tahun 2020 yang awal-awal lelang. Ya cuma dapat murah banget lah. Itu tahun berapa, Di? Tahunnya tahun ada nggak ya? Tahun berapa sih? Dia 94 nggak sih? Gue lupa lah. Tahunnya tahun berapa nih guys? Coba Santana di ini. Tahu gue 94. Joki yang tahu. Lanjut. Terus, bentar. Terus ini. Nah ini nih, yang ini nih. Yang gue bilang pertama kali gue best offer. Ada yang ngebit anjing. Ayo Mbak kalau lelang. Ini Res. Ini udah pernah gue post sih. Udah gue pernah post. Cuman memang orang apa namanya? Nggak tahu, mungkin nggak segitu sukanya, tapi gue suka banget karena kayak dia kan tulisannya Legends in Concert kan. Ada si Elvis, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Prince, Paul McCartney sama Madonna. Tagnya tuh text size large. Dan dia tuh ada clause-nya sebenarnya. Clause-nya tuh clause-nya ini anjir, so ada tanda tangannya ini. Ada tanda tangannya Elvis Presley. Rock and roll. Elvis, gak mungkin banget itu Elvis. Iya terus, dan gue begonya waktu itu kayak gue nanya gitu sama siapa sih namanya Dodi. Namanya Dodi. Bro, itu
tanda tangan asli Elvis ya, gue bilang. Kalau tanda tangan asli Elvis nggak gue jual segitu bro katanya. Biasa lah. Itu terus itu 2 ya. Wah, Ya. 5 sukses. Udah cari Namanya aja dulu. Tomb Raider mana ya? Tomb Raider gue taruh mana ya? Cari dulu, cari. Guys, kalau kalian punya pertanyaan buat Adi, nanti lempar aja, ntar kita balik ke pertanyaan itu. Nori. Kalau ini lumayan lah ini deh. Ini deh. Daripada gue ribet nyari lama kalian nunggu. Ini keren sih deh. Ini ada lambang Make Love Not War. Terus dia tulisannya ini tuh kayaknya maksudnya di era 1960-1969 deh. Iya nggak sih? Iya. Jadi di era 1960-1969 apa-apa yang terkenal ibaratnya gitu kan. Ini ada Janis Joplin, ini The Beatles, terus siapa nih? Muhammad Ali. Terus ada Barbie, mana ya Barbie-nya ya? Oh ini Barbie nih. Kayak gitu-gitu. Ini tag apa? Tag-nya MNO, size large, tahun 99, Logotel. Logotel tuh setahu gue kayak yang ini nggak sih? Game-game gitu nggak sih dia? Bikin mainan deh setahu gue Logotel. Nggak tahu gue. Yang jelas ada Cosmo Ranger, dia ininya Logotel. Oke. Itu 3 ya, anggap aja udah 3 ya. Mana lagi, Res? Yang FF7, Res, udah pernah kasih lihat kan gue FF7 kan? Apa 7? FF, Final Fantasy. Game. Belum. Coba lihat. Udah kasih lihat gue. Enggak, belum. Review ulang yang tadi katanya. Nggak dijual tapi ya, ini cuma ngasih lihat doang. Oh iya bener, katanya Logotel mainan di. Ini rata-rata orang yang gue kasih tahu sih udah pada sering lihat sih. Tomb Raider Witchblade. Gue juga suka grafik-grafik yang komik gitu loh, Res. Makanya kayak gue seneng sama apa namanya? Kadang-kadang ada beli beberapa kaos Marvel kan. Tapi gue bukan kayak Om Buni yang tahu-tahu, oh ini yang bikin ini kartun, ini karyanya siapa gitu. Gue nggak kayak Om Buni. Cuman gue memang seneng grafik komik aja. Nah, dan gue akhirnya beli ini, Res. Beli komiknya. Oke. Kayak di luar kemarin ada yang jual satu set gitu. IOTW lah. Ini tuh dua karakter dari story yang berbeda tapi jadi satu kaos gitu. Enggak, ini memang dia di komiknya itu dia diceritain jadi Tomb Raider sama Witchblade. Memang ini ada cover komiknya kayak gini. Oh, oke. Dan warna fadingnya asik banget. Rata-rata tuh barang-barang yang gue suka, yang mau gue simpen lama tuh kadang rata-rata yang gue dapetnya murah loh. Gue rasa kayak rata-rata juga orang banyak yang kayak gitu deh. Satu lagi yang ini nih, Res. Udah 4 kan? Ya. Kos bokep nggak ada, udah dijual. Gue kos bokep udah jarang banget. Masih ngambil sih, kayak kemarin. Oh shit tuh bokep nggak? Rada. Oh shit tuh bokep nggak? Rada bermasalah aja sih, nggak bokep. Oh rada bermasalah. Ini. Oh, nggak pernah lihat gue ini. Ini semua. Ini kalau yang tahu FF7 sih kayak ngelihatnya seneng banget sih karena kayak karakter-karakter apa namanya? FF7 si Aerith, Tifa, terus si Cloud. Baret mana Baret? Ada Baret nggak? Ini Baret, Sid.
Hmm. Ini tag Walaupun apa di? Ini emang susah Hah? didapat nggak di? Ini tuh kayak nggak tahu, lu coba cari aja deh. Gue juga nggak tahu sih, gue belum belum ini, belum apa namanya, belum nemu lagi. Hmm. Makanya ini kayak gue siap siap lepas sih, siap aja ya kalau yang ini. Siap lepas cuman agak-agak tinggi gitu, kayak ukurannya soalnya juga ukuran M Fit L gitu loh, res lebar-lebar 53 gitu. Oke. Boxy juga. Jadi kayak sayang gitulah kalau buat auction piece gitu. Di, kalau disuruh milih baju hitam atau baju putih? Putih gua masih putih gua so far. Short sleeve, long sleeve. Short sleeve tetap, walaupun gue suka long sleeve ya. Short sleeve tetap. Deadstock atau faded? Eh, ini, aduh, harus antara dua ya. Soalnya gue tergantung sini. Faded aja dulu deh. Faded Tergantung ya. soalnya. Iya. Oh, tapi lo kalau putih deadstock suka lo kan? Oh, kalau putih deadstock gue suka, benar. Iya, deadstock gue suka putih. Putih deadstock suka gue, benar. Iya, iya. Official atau bootleg? Official gue. Oke. Gue official yo. Buat gue pribadi ya, buat gue ini ya. Kalau buat jualan kan kita beda lagi guys. Iya. Buat jualan apa aja gue. Yang penting memang bisa buat jualan. Kalau misalkan lo pikir lagi genre-genre yang lo kumpulin tuh kebanyakan apa Andi? Dari pertama kali gue itu kartun. Sekarang gue bagi banyak band lumayan sekarang. Tapi tetap kartun gue tetap seneng sama parodi. Gue hampir semua gitu loh, res, kayak gue udah sempat mutusin kayak gue harus ini nih, harus nggak boleh banyak mau kayak gitu kan. Tapi nggak bisa, pas gue ngeliat anjing keren nih, wah anjing keren gitu kan. Nggak bisa akhirnya ujung-ujungnya. Oke, coba kita mundur membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari tadi. Pertama, kaos Disney favorit Adi? Disney. Gue Disney. Gue kemarin habis jual ini. Gue dapat lagi, res. Gue kemarin habis jual ini ke si, ada Stanley nggak? Semoga aja nggak ada biar dia nggak bete. Oh. Dikirain kan dia doang yang punya kan. Gue dapat lagi. Ini keren. Bordir. Ini keren sih emang. Coba lihat belakangnya, di belakangnya. Cakep sih emang. Warnanya tuh nggak, jarang banget ngeliat kaos warna kayak gitu. Yoi. Disney apa lagi? Gue nggak ada Disney. Habis Disney gue. Gue kalau ditanya Disney pinginnya yang apa, gue pinginnya yang ini. Karena gue dulu nonton berulang kali Goofy sama Max. Oh, yang Goofy movie bukan sih? Iya, Goofy movie, tapi yang Goofy sama Max-nya gede banget di depan. Si Astroman ada, dia make. Itu ada di highlight gue deh kayaknya. Itu kayak $800 gitu deh. Iya makanya kan, tapi nggak ada juga yang jual, res. Gue lihat nggak ada. Jarang sih. Ada yang nanya, where is Thomas? Thomas tadi ada tadi dia udah ikutan 8 menit, terus ada urusan mendadak, dia mesti pergi ke rumah sakit, jadi bakal kita postpone. Ini improvised episode of Deep Cups. Jadi jiwa lawas. Nih, terus, mau giveaway boleh nggak, res, ini gue giveaway? Anjing, itu barang gue. Umur Mas Adi berapa? 20 tadi udah dikasih tahu. 20 guys, terserah dia aja. Apalagi ya? Pertanyaan apa lagi yang udah masuk? Mas Resa top 5 collection, jangan. Ini episode Mas Adi aja lah. Band yang AOP dong, review apa tuh? Putih apa faded, AOP yang udah buluk putih faded. Beatles doang gue. Mas Adi kalau beli kaos band emang suka bandnya atau artnya? Dua-duanya. Yang buat koleksi ya. Kalau buat jualan kan kita kan ini ya, gue kadang-kadang banyak nih orang suka ini.
Jadi gue beli tetap. Tapi mostly kalau yang gue kumpulin itu karena artnya sama bandnya. Yang apa namanya? Mana ya? Yang artnya sama bandnya tuh kayak Rolling Stone gitu sih, yang Gerald Scarf itu sih. Iya ini salah satu yang gue suka sama bandnya sama ininya. Ini emang keren banget sih yang itu. Gue kalau band ini ya guys, gue band tuh nggak ada yang bener-bener obsesif banget. Gue kayak tahu semua lagunya, tapi at least gue tahu lagu-lagu yang hitsnya dia. Oh ini tahu nih, ini lagu Rolling Stone misalnya. Oh ini lagunya ini. Nah yang gue dulu nggak tahu sama sekali itu Nine Inch Nails, yang gue baru tahu sekarang. Tapi Nine Inch Nails emang merchandise-nya selalu karakteristiknya bagus ya. Iya dia apa namanya simple gitu kan, kayak nggak jelas gitu. Ini N inch terus nailnya kayak gini, kayak cuma gitu doang. Ini sih keren banget sih yang ini. Ya, ini kacau sih. Self destruct Aldo 8. Kaos film yang Mas Adi suka apa? Es Ventura tapi nggak dijual sama si Omari. Es Ventura yang hitam ya lo mau? Yang mana sih? Yang putih yang gue mau. Gambarnya yang kartun. Gambarnya yang ini, yang nunjukin ininya dia kalau nggak salah. Nunjukin Besar atau kecil? Besar. Oh itu nggak dijual sama dia? Iya, gue udah nanya berapa ya? Ada Omari nggak? Kalau nggak ada, mana? Nggak ada kayaknya Omari bang, jam segini deh. Kalau menurut gue sih itu ini doang Omari tuh, pingin ngelihat berapa orang yang minat. Udah kalau yang minat ini, jangan deh. Nanti gue. Jangan guys, kita ini ya. Handuk nggak mau, itu bekas dipakai ini. Mas Dewa itu pasti ngelap ini kan kalau habis kentu dia itu mandi ngelap pakai itu. Ngawur, apaan tim ngawur? Habis, udah. 3 ESO yang lo ingat apa yang lo pengen di? Itu ada di highlight gue. FF7 yang itu, terus yang Disney Goofy Movie. Kalau yang tahu ya, tadi kan gue udah bilang di awal kan, gue sebenarnya ISO-nya kan yang kayak nggak pernah kelihatan gitu kan sebenarnya kan. Tapi kalau yang udah kelihatan ya itu tadi FF7 sama satu lagi itu sih yang cuman gue udah mulai karena pingin tobat ya. Satu lagi tuh yang itu yang Disney apa sih? Vivian Westwood ya? Oh yang bokep ya? Iya yang bokep. Yang puluhan juta, belasan juta. Emang iya belasan juta? Kayaknya iya, yang aslinya. Yang asli ya, bukan yang reprint ya. Iya, gue nggak tahu sih berapa sih orang jualnya. Gue itu dia $1,000 lah, $1,000 lah. Kalau koleksi pribadi, itu tadi si Om Algi nanya ya? Lebih suka kondisi dengan yang seperti apa koleksi untuk pribadi, desktop atau tempur? Tergantung itu Om Algi. Pokoknya ada yang, kalau yang putih-putih rata-rata gue deadstock suka sih. Tapi ada juga yang ini loh, mana ya? Ini juga nggak deadstock amat ini. Kayak udah agak pudar dikit. Tapi senang juga. Jadi tergantung ya. Cuman kalau disuruh pilih banget sih, kalau putih deadstock. Kalau hitam mostly lebih seneng yang faded. Fadednya asik gitu. Karena buat pakai juga. Iya sih, gue hitam lebih suka tempur juga sih kayaknya. Kalau hitam, kalau putih nggak tahu ya. Ya kalau buat jualan kayaknya deadstock gue deh. Lebih aman ya buat dijual. Orang yang yang sukanya lebih suka faded pun kadang-kadang ya lihat deadstock juga suka tetap. Kalau menurut gue sih. Oke. Jadi juga ya value-nya lebih tinggi juga lah menurut gue sih. Walaupun ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya.
uh, what to expect dari Jiwa Lawas tahun ini? Lo mau ngapain aja nih tahun ini? Tahun ini ya, tahun ini tuh kan gue kan berharap gue bisa pindah Jakarta. Terus gue berharap kayak apa namanya? Kalau untuk account Jiwa Lawas sendiri, gue sih sebenarnya tetap berharap ada gue bisa ini di running ada ininya sih, kayak udah ada sistem tersendiri gitu, jadi nggak harus gue yang run Jiwa Lawas ini sih, kayak gitu. Makanya kayak gue bikin Jiwa Lawas katalog, walaupun kayak apa gue ngelihatnya kayak agak sulit karena apa namanya, balik-balik lagi kan ya pokoknya lihat perkembangan lah, gue lihat perkembangan sih. Tapi pada intinya gue gitu sih, pinginnya account Jiwa Lawas kayak bisa running tanpa harus gue lah yang ngejalanin kayak gitu. Dan gue berharap Admin. bisa ya, Kayak admin gitu. dan gue berharap bisa ini sih kayak memang bener bisa berbagai segmen gue bisa dapat lah, walaupun tetap akan gue kecilin kayak gitu kan. Nggak, kalau yang kayak live still deal kan karena memang biar jual cepat kan, kayak live still deal biar jual cepat. Ada yang nanya, Mas Adi pernah dikecewain seller nggak? Pernah, gue waktu itu ini dia yang akunnya itu yang punya tuh 2 cewek ya, kita sebut inisial aja lah ya, D sama L. Tapi kalau yang D ini kadang-kadang inisialnya I, kalau yang L ini kadang-kadang inisialnya depannya D. Ya, gue nggak pengen kecewa sih, Res. Gue nggak pengen kecewa, cuman gitu deh. Nggak apa-apa lah, lanjut aja deh. Di, gue punya pertanyaan bagus. Lo kan salah satu orang yang main di segala hal nih. Spektrum lo main di auction ke luar negeri, lo buka bal, lo jual baju satuan band, lo jual macem-macem banget nih, ya kan? Asiknya main buka bal sama gak asiknya main buka bal, sama asiknya auction luar dan gak asiknya main di auction luar apa? Oh ya, pokoknya intinya plus minus, kayak kalau lo main bal, lo auction sama orang luar kayak gitu ya. Ya plus minus ya kan intinya yang lo tanya kan. Ya. Kalau bal kan gue nggak sering ya, kan gue cuman apa namanya, cuman apa istilahnya tuh, Res, ikutan teman-teman, kayak kemarin ikutan ada yang buka bal, gue ikutan, dan gue nyortir baru sekali doang, gue baru sekali nyortir. Kayak pas nyortir ini sih, kalau jackpotnya sih ada sih, cuman kayak memang namanya juga baru sekali buka bal ya, masa mau langsung dapet jackpot gitu kan. Belum tentu kan, kalau lagi beruntung ya beruntung. Yang jelas kalau yang buka bal tuh capeknya karena sama gambling juga, karena lo nggak tahu kan dapet barangnya yang bagus apa enggak kayak gitu kan. Bisa Tapi aja tuh, kayak kalau main orang buka bal tuh ada yang mereka buka bal sendiri, terus mereka cuci baru dijual, ada yang benar-benar buka bal langsung dijembreng gitu ya. iya, kalau buka bal yang langsung dijembreng kan biar ya dia narik masanya langsung kan di satu live itu. Orang-orang pada nontonin live itu karena nungguin pokoknya semua yang ada di dalam bal itu dijembreng kan. Dia nungguin yang bagus-bagusnya juga dari situ. Kadang-kadang kan juga nungguin yang nah tuh ada kok beberapa yang kayak gue dapet kaos ini loh, Res, kaos back yang anim. Iya. Ya kan itu orang nggak tahu ya. Orang yang jembreng tuh nggak tahu. Temen gue ada yang nanyain tuh baju, katanya baju menurut dia tuh baju bagus banget. Iya, jadi itu kaos apa namanya istilahnya, orang yang ngejembreng tuh kagak tahu apa gitu kan. Nah tapi kan gue tahu kan, ya kan. Terus ya udah apa namanya, ya gue sikat, dan di situ dijualnya kan dengan harga ya tentunya kalau lo nggak tahu barang kadang-kadang kasih harga ya udah nih murah aja kayak gitu kan. Kita ya kalau gue sih pernah juga kayak gitu, kayak gue nggak tahu kaos apa nih gue jembrengin, yang kayak art waktu itu yang kayak lah pada mau ya gitu kan. Mahal kayak gitu. Tapi plusnya main bal-bala berarti plusnya tuh kayak gitu bisa dapetin kayak jackpot yang aneh-aneh.
Tapi minusnya capeknya, gue juga ngeliatnya kayak ngebayanginnya capek banget sih pasti. Capek. Rekapnya apalagi. Terus nemuin orang-orang yang BNR lagi, ada aja pasti. Iya, iya. Terus apa tuh? Kalau yang luar negeri menurut lo apa plus minusnya? Ya kalau buat gue sendiri sih plus minusnya luar negeri hampir sama. Ini sih nggak semuanya sama aja sih, gambling juga luar negeri sama dalam. Ini auction, kita bicara auction aja lah. Mhm. Auction luar negeri sama sini hampir-hampir mirip. Memang tergantung ini sih, memang tergantung kita pinter-pinter ngeluarin barangnya apa kan gitu kan. Strategi banget ya. Strategi banget, iya. Kalau luar negeri tuh strategi banget. Supaya gimana caranya, pokoknya orang banyak yang mau ngebit, orang kalau luar negeri kan kadang-kadang orang males shipping, terus males kirimnya lama. Kayak last year kan dia bikin DHL, ya kan? Langsung dibikin DHL Jo, free ya, free DHL malah kan? Biasanya free ya. Iya, gokil. Memang, wah di situ itu nilai plus juga kan, itu strategi banget kan, kayak gitu-gitu yang malas mikirin sih gue jujur. Sama ngeluangin waktu ini, kalau ada yang cuma bisa weekdays gitu, gue nggak bisa. Bisanya weekend. Bener-bener. Mas Adi pernah nggak ngebet banget kaos baju apapun, kelewatan dan telat? Dan sampai sekarang kepikiran kaos apa kira-kira? Gue anaknya cepet move on sih. Gue soalnya dulu pacaran udah 10 tahun, terus baru selang sebulan gue udah jadian lagi. Yang bener loh. Sumpah Lu pacaran makanya gue 10 tahun di. 10 tahun, udah mau 10 tahun. Kayak udah 9 tahun berapa bulan, mau 10 tahun, kemudian sebulan kemudian gue jadian. Jadi gue kayak ini deh, nggak ada deh itu. Kaos itu kalau udah kelewat kayaknya gue move on-nya cepet deh. Nggak ada penyesalan anjing pacaran 10 tahun. Ada penyesalan sih, ada sih. Kayak gue kok brengsek kayak gitu, ada. Ini kan karena di live ya, ada lah. Ada. Oh, maksud gue penyesalan bajunya yang nggak dapet, bukan penyesalan sama cewek. Oh iya, salah. Baju ya, kita bicara baju ya. Bajunya, bukan ceweknya. Apa ya, gue lupa deh. Coba di Nolong Reman ada nggak ya, gue lupa deh. Kalau di Nolong Reman, soalnya kan yang modelnya jualan sold kilat itu kan salah satunya ini kan, yang tadi gue ngomongin kan, inisial D sama L kan. Ya dulu ada beberapa sih, gue kayak kecepetan lewatnya. Kecepatan lewatnya. Kelewatan kayak gitu. Cuman gue lupa, jadi kayaknya gue beneran lupa deh. Yang paling penyesalan yang keseringnya adanya ini Res, yang penyesalan yang sering. Keduluan dapat harga murah. Nah, iya. Jadi udah lihat ini, terus aduh, udah sold gitu kan. Iya. Itu biasanya juga keduluannya sama usual suspect tuh, orang-orangnya itu aja biasanya tuh keduluan. Iya. Tapi kalau kelewatan itu, waduh apa ya? Nggak ada gue. Jujur nggak ada. Oke guys, ada yang mau nanya lagi sebelum kita bungkus? Silakan kalau mau nanya. Masih ada waktu. Kecepetan lewat. Ini pertanyaan di luar vintage dia. Apa? Lo lagi nonton film series apaan? Series. Oh ada film Jepang aneh banget. Ngebunuh ini. Eliminating My Teacher. Buset. Iya, mau ngebunuh ininya, gurunya. Tapi biasa, drama-drama Jepang, aneh-aneh. Apa ya, series? Lagi nggak ada, Ras. Gua lagi galau gua. Butuh temen teleponan setiap malam gitu loh. Ya udah telepon gue. Enggak, males gua dulu. Oh, buat virtual flea.
Aduh, gua nggak ini virtual fee soalnya takutnya kayak Resa ini apa namanya? Kalau nggak full time takutnya ini apa namanya istilahnya tuh? Anak-anak yang bukan virtual fee pada full time nggak sih, Res? Lo, Evan full nggak? Full time nggak? Evan full time setahu gue, karena dia anak kuliah kan. Iya, Ivan full time. Andre full time. Andre full time. Robin full time. Robin full time. Kayaknya, gue juga semalam baru nyobain sama Robin. Bokep favorit ini. Ntar lu apa tuh sih? Mas Dikin lu aja lah yang lebih berbobot kayaknya. Ya coba silakan jawab. Gue juga pengen tahu nih jawabannya nih yang ini. Mas gimana membagi uang untuk keluarga jualan? Ya kalau dari gua sih beda-beda setiap orang. Kalau dari gua karena gua yang cukup konsumtif, jadi gua sebagian besar gua kalau misalnya ada uang masuk langsung serahin ke sebelah ke orang rumah, Ke ibu negara. ibu negara. Karena di antara gua berdua yang lebih konsumtif gua. Tapi yang lebih biar uang nggak diem, ibaratnya kan, biar uang nggak diem lah gitu kan. Jadi gua kayak misalnya gua harus invest kemana. Kemarin gua juga baru diajarin tuh invest sama ada temen, ada pemain ini juga, anak-anak vintage juga. Invest apaan? Nggak, kalau yang standar kan emas ya. Kalau emas kan kayak ya udah biar inilah standar banget. Terus kayak ada saham juga, sama ada tuh dia ngajarin apa sih dia tuh? Celengan apa sih, lupa gua. Celengan apa tuh? Ya pokoknya gitu deh. Nggak tahu. Ya tapi beda-beda sih gua. Kalau kayak sekarang gua lagi seneng muterin uangnya di sini aja. Mas Timi, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Kalau mau nanya, silakan nanya. Celengan rindu, katanya. Lagu dong. Emang ada lagu judulnya Celengan Rindu? Nggak tahu. Lu sih nggak nonton Indonesian Idol. Lu nonton Indonesian Idol makanya ada. Nah, nah, nah. Gak jadi deh, enak lihat muka Mas Adi, siap. Gak apa-apa. Sama. Gak apa-apa. Ada yang mau nanya lagi? Kesempatan terakhir, silakan. Iya nih, nanya dong. Sampai ada 7 menit, 10 menit kalau mau nanya, ada pertanyaan lagi, santai. Nah, di sini jualan giveaway Joker tadi, kaos Joker. Lu dapat gratis kan, Bes? Gratis giveaway. Giveaway lagi berarti. Jangan dong. Jangan dong. Iya, invest lagi surga. Ada. Selalu itu Om Coki. Nah, kalau Resa guys nggak percaya sama ini afterlife. Resa tuh nggak percaya. Jadi kalian nggak usah ngomong. Panjang kalau dijelasin panjang. Penasaran umur Mas Adi sama Om Resa? Anjing, Adi dipanggil Mas, gue dipanggil Om, gila juga. 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan kayaknya jiwa lawas ini deh. Kayaknya kalau vintage-nya kan tetap lihat ini ya perkembangannya. Kalau vintage-nya nggak naik, kayaknya usaha prostitusi deh. Kayaknya cuannya lebih meyakinkan di situ deh. Daripada di sini. Ini pokoknya ini guys, kalau jiwa lawas sih termasuk yang ini sih gue termasuk yang berusaha ngikutin ini. Kalau koleksi tetap koleksi ya buat pribadi ya. Tapi kalau buat yang account-nya biar ya pinginnya tetap bisa mendanai gue untuk hobi gue. kurang ini sih, kurang apa ibaratnya nih. Karena sulit sih. Kalau cuan doang soalnya agak sulit. Gue mau bikin account ini buat kayak pokoknya fokus cuan gitu kan. Nah jatuhnya itu makanya gue nggak bisa kayak kemarin contohnya ya, gue ada yang gue barang baru dapet, orang tahu kan gue dapet berapa, ya gue nggak enak kalau diminta sama yang kenal kayak mau ditambahin berapa kayak gitu. Ya udah nih
segini. Padahal kayak gue tahu nih gue udah mau gue bawa ke lelang luar, kayak gue yakin banget ini easy banget, kayak di atas berapa gitu kan. Iya. Iya, nah gitu jatuhnya. Kayak kalau buat gue susah jadinya. Nah ini mulai aneh-aneh nih. Udah mulai aneh-aneh. Kosnya nggak banyak. Kosnya kalau sumber kos gue nggak terlalu banyak. Ivan Gunawan gue suka, dia bagus. Ivan Gunawan bagus dia. Tapi bukannya masih ya? Masih ada ya? Ivan Gunawan masih ngeluarin ini. Yang dulu collab sama ABC Nice jadi nggak sih? Nggak tahu. Nggak ada. Udah guys, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Aku lomba bertahan hidup. Yang paling tua mencoki anjir. Lo tuh di momen saat lo jualan, enggak saat jualan, maksudnya selama jualan vintage ini nih, momen yang kayak bikin lo kayak, oh ini ternyata menjanjikan nih, itu apa? Momen. Ya pada saat gue punya barang banyak, kaos vintage gue udah sempat dapat duluan banyak, terus kayak ternyata barangnya bisa gue jual-jual mahal pas ini. Lu nanya momen kan? Kapan kan? Iya. Yang pas gue mulai rutin live gitu. Pas kalau sekarang kan udah banyak banget live ya. Kan waktu itu kan masih platform auction cuman satu, si Andre doang waktu itu. Oh lo tuh waktu itu live tiap malam tapi yang orang berbeda terus gitu ya, Nek? Iya bener, kayak nemenin gua ngabisin barang gua intinya. Sampai akhirnya gua habis barang gua, udah deh. Gua bingung lagi habis itu. Nggak ada lagi. Bener. Itu gue juga sempat ikutan sama lu juga sih beberapa kali kayaknya. Iya. Kalau sekarang Kohar mana mau suruh live bareng gua coba. Iya. Udah susah. Bangsa. Guys, kelontong vintage itu keren. Kelontong vintage. Tijes kayaknya pertama sama gue deh, Tijes. Iya masih Tijes. Oh Murakami. Oh tapi Murakami abis itu mainnya barangnya gila-gila. Anim gila. Oke, gak ada pertanyaan lagi. Kita countdown. Enggak deh. Habis ini kita wudhu, Res. Sholat dulu. Maghrib. Siap. Gue lapar, pengen makan dulu deh. Enggak, sholat dulu aja. Iya, ntar gue sholat. Enggak lah, di live lah. Biar dikira orang baik ya. Biar dikira orang baik, anjir kagak. Enggak gitu. Karena antara kita Tuhan aja kalau ini. Oke guys, kita temanya hari ini kita tema menyambut bulan Ramadan. Ramadan yang masih lama. Gak ada tutup. Oke teman-teman. I'm gonna wrap this up. Thank you so much yang udah nonton dari tadi. Kayak penontonnya kayak stay di atas 70, 80, 60, 70, 80, 60. Sekarang aja masih 50. Makasih udah nonton, udah dengerin. Sholat. Thomas, buat yang nanya-nanya terus, Thomas, Day of Vintage tadi udah masuk beberapa menit, tapi ternyata dia ada urusan mendadak, emergency, jadi dia harus keluar. So, sama Thomas bakal di-reschedule. Ini adalah episode improvisasi bersama Jiwa Lawas. Kalian tahu lebih dalam mengenai Jiwa Lawas, a.k.a. Adi. Dan yang terpenting, terima kasih Adi. Udah ikutan, udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, walaupun seadanya. Ya, sama-sama. Semoga sehat terus, makin sukses, Jiwa Lawas, segala project-project, urusan keluarga, urusan semuanya dilancarkan. Amin. Semuanya juga. Semoga sukses buat Lores. Thank you. Buat kehidupan baru lo juga. Sama baru sunat ya? Baru sunat yang kedua kalinya.
kedua kalinya. Biar kalau dikulum enak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pokoknya semuanya yang udah mantengin dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sorry banget. Terus kayak gue kadang-kadang memang kayak bercanda aja tapi serius sebenarnya. Kayak, sorry banget gitu kan kalau ada yang sakit hati ataupun perkataan gue nggak sesuai dengan sifat gue yang sebetulnya. Ya itulah manusia ya. Ya kan? Itulah Sumber manusia. kesalahan. Ada banyak kesalahan, ada banyak ibaratnya kehilafan dalam hidup ini. Tapi yang paling terpenting ya kita semua ini tetap jaga kesehatan lah kalau di pandemi sekarang ini, dan kita saling bantu apa-apa yang bisa kita bantu sesama keluarga, sesama kerabat gitu kan, sama rekan. Dan pokoknya yang paling penting kita banyak-banyak berdoa lah, semoga kita bisa melewati pandemi ini dan bisa berkumpul kembali sama keluarga, bersama teman-teman, dan bisa kita dilancarkan rezekinya kembali karena setelah di tengah-tengah pandemi ini kita lihat banyak yang kesulitan juga. Pokoknya setelah ini kita berusaha, semoga semuanya tetap bisa ibaratnya ya the best lah, kalian lah udah keren. Oke, thank you dia. Sehat-sehat. Thank you, Res. Makasih banyak. Nanti malam telepon aja, telepon. Kagak, males gue. Ini mau tidur. Oke, deh. Bye.